Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Pututami, NIM Channel B023026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan resume materi studi kelayakan bisnis pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Yang pertama adalah pertemuan 9, pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Manfaat studi kelayakan bisnis sendiri ada untuk merintis usaha baru, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, dan untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Selanjutnya adalah pertemuan ke-10. Yang pertama ada tahapan dalam studi kelayakan bisnis, diantaranya ada yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga analisis data, yang keempat pengambilan keputusan. Jika tidak layak maka proyeknya akan dibatalkan, yang kelima rekomendasi, dan yang keenam pelaksanaan usaha. Lalu aspek dalam studi kelayakan bisnis sendiri ada yuridis, aspek teknis dan teknologis, aspek pasar dan pemasar, aspek finansial, aspek organisasional, aspek persaingan atau sosial ekonomi, dan aspek kajian SKB atau AMDAL. Selanjutnya pertemuan 11, yang pertama ada aspek ekonomi, yang itu kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Lalu ada aspek sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Lalu ada aspek politik. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu sehingga kajiannya menjadi layak. Selanjutnya adalah pertemuan 12. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis dalam artian luas sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa baik dengan tujuan mencapai keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan. Bisnis ada 4 macam. Yang pertama bisnis ekstraktif, yang kedua bisnis agraris, yang ketiga bisnis industri, dan yang keempat bisnis jasa. Selanjutnya analisa risiko. Analisa risiko adalah suatu proses menyeluruh yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko. Tujuan analisis risiko sendiri yang pertama itu untuk menilai risiko dan dampak yang terjadi, yang kedua membantu evaluasi dan menentukan prioritas pengendalian, dan yang ketiga membandingkan strategi yang telah dilakukan dengan standar pengendalian. Tahap penilaiannya ada 1. Penetapan tujuan atau sasaran mutu, yang kedua identifikasi risiko, dan yang ketiga analisis risiko. Lalu pertemuan 13, yang pertama ada pengertian AMDAL. Pengertian AMDAL yaitu rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek yang memiliki tujuan, yaitu memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Beberapa peraturan terkait AMDAL, yang pertama UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang kedua PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, dan yang ketiga Permen LH nomor 8 tahun 2013 tentang tata laksana pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan hidup. Lalu ada manfaat AMDAL. Yang pertama bagi pemerintah dapat membantu dalam suatu mencegah konflik yang muncul di kelompok masyarakat terhadap dampak dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha. Bagi perusahaan dapat membantu mewujudkan suatu usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan juga aman.
bagi masyarakat dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sekitar tentang dampak dari sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan. Lalu pertemuan 14, yang pertama ada pengukuran kinerja produksi. Untuk mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan kinerja produksi, yang di dalamnya ada kualitas, menilai kinerja dari sisi konsumen, lalu ada efisiensi, menilai kinerja dari sisi biaya, lalu efektivitas, menunjukkan hubungan antara tujuan atau target dengan output yang direalisir, lalu ada produktivitas, menilai kinerja dari sisi keluaran atau output proses. Selanjutnya, tujuan manajemen operasional mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menghasilkan output sesuai yang diharapkan pasar, menghasilkan output secara efisien, menghasilkan nilai tambah yang semakin besar secara efisien sebagai pemenang dalam kegiatan persaingan, menghasilkan output yang semakin digemari pelanggan. Sasaran manajemen operasional sendiri ada untuk mewujudkan efisiensi biaya atau cost minimization dalam proses produksi baik barang maupun jasa. Yang kedua, kualitas tinggi atau high quality. Yang ketiga, penyerahan tepat waktu atau cepat, speed of delivery. Yang keempat, peralatan produksi dapat segera dialihkan untuk mengerjakan produk lain atau flexibility. Selanjutnya, pertemuan 15. Yang pertama, pengertian business plan. Business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Tahap-tahap penyusunan business plan sendiri, yang pertama, tahap ide usaha, yang kedua tahap perumusan konsep usaha, yang ketiga tahap studi kelayakan usaha atau feasibility study, dan yang keempat tahap penyusunan rencana bisnis. Nah, itu dia tadi presentasi saya mengenai resume pembelajaran materi studi kelayakan bisnis pertemuan 9 sampai dengan 15. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.